Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Boom. Apa kabar semuanya? Boom. Apa kabar semuanya? Boom. Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh, banyak banget mas bumbunya. Iya, biar kalian semangat ya. Karena ketika bumbunya ini semakin banyak, semuanya ini tambah semangat, termasuk tim produksi saya juga gitu. Boom gak mas Lutfi? Boom dong. Boom dong. Boom. Ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Monggo silakan absen. Mulai saya pengen kenal satu persatu yang ada di channel Raudio ini. Saya pengen kenal namanya siapa, kotanya di mana. Gitu. Oke, pastikan semuanya udah absen. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang wanita yang sakit hati terhadap kakak iparnya. Hingga pada akhirnya sudah kalap nih, dia memakai ilmu hitam untuk membalas rasa sakitnya yang selama ini ia terima. Akan tetapi bukan sebuah kepuasan yang ia terima, melainkan teror yang mengerikan setelah ia berhasil membunuh kakaknya. Boom! Seperti apa terornya? Bagaimana nasib dari wanita tersebut? Saksikan selengkapnya di channel Raudio. Sampah saudaranya. Mendung menggelayut manja di langit sore ini. Langit menjadi gelap, seperti gelapnya hatiku. Ku kepal tanganku dengan kuat. Semilir angin bertanda akan hujan lebat. Sama sekali tidak menyurutkan tekadku untuk pergi mengunjungi Nyai Dasinem, kenalanku. Segera aku nyalakan motor, bergegas pergi untuk memburu waktu. Ingin sesegera mungkin bisa sampai di rumah Nyai Dasinem, seorang dukun teluh terkenal di kota tempat tinggal. Hujan turun dengan deras, menemani perjalanan panjangku. Jarak dari rumahku ke tempat Nyai Dasinem berkisar kurang lebih 1 jam. Tapi itu sama sekali tidak menyurutkan semangatku untuk bisa bertemu dengannya. Ini semua karena sakit hati terhadap perlakuan kakak iparku. Wanita setengah baya bertubuh kurus yang selalu saja mencari kesalahanku. Dari awal aku menikah, ia selalu sinis. Ada saja yang ia adukan kepada Mas Haris, suamiku. Dan setiap bertemu dengannya, pasti Mas Haris akan marah-marah tanpa sebab. Ia selalu iri dengan kehidupanku. Berulang kali, keponakanku juga mengadu. Dea, keponakanku, adalah mata-mataku. Dea pun selalu merekam percakapan dari Sri, saudara iparku itu. Ketika Sri bercerita dengan tetanggaku, Dea pun berpura-pura bermain bersama teman-temannya. Dan tanpa sepengetahuan Sri, Dea pun berselancar riah di dunia maya untuk memberikan informasi yang akurat. Satu persatu kebusukan Sri terekam jelas di memori handphoneku. Aku kumpulkan bukti-bukti itu dan kuadukan semuanya kepada Mas Haris. Tapi sayangnya, tak seperti dugaanku. Mas Haris selalu membela kakak perempuannya dan aku hanya bisa menggigit jari. Aku kalah telak. Makanya, kalau jadi orang jangan baperan, celoteh Sri ketika melihatku melintas. Dan dengan jelas, itu adalah sindiran buatku. Maksud Mbak apa ya Mbak? Kuhentikan langkahku tepat di hadapannya. Dan para tetangga yang melihat juga perlahan ikut mendekat. Mereka penasaran. Gak ada maksud apa-apa. Kok aku lagi ngobrol sama Sulastri kok? Kok kamu yang tersinggung? Jawabnya cuek, sembari melengos. Dongkol sekali rasa hatiku. Tapi berusaha aku tahan dengan segenap kemampuanku. Aku pun berlalu. Muak sudah dengan sifat Sri yang terlalu banyak menyimpan kebohongan. Kurubahkan tubuhku sambil berselancar di dunia maya memakai handphone bututku. Dan pada saat itu, ada sebuah iklan yang mengalihkan perhatianku. Iya, iklan jasa teluh yang dibuat oleh Nyai Dasinem. Ide brilian pun seketika hadir di dalam benakku. Aku akan menyingkirkan Sri dari kehidupanku. Segera aku hubungi nomor WhatsApp yang tertera di iklan itu. Jiwa jahatku pun bergelora. Ada setan yang tampak menari-nari cantik di pelupuk mataku. Senyum sinisku pun merekah dengan manjanya. Dan benderang perang siap digibarkan. Assalamualaikum, sapaku dengan pelan. Tapi tak ada jawaban. Aku hanya diam mematung di depan pintu. Pintu seketika terbuka lebar tanpa ada yang membukanya. Dan nyaliku pun seketika mulai menciut. Masuk nak. Sebuah suara payau segera menyambutku. Dan dengan langkah pelan, aku pun memasuki ruangan temaram yang hanya ditemani lampu teplok berukuran yang sangat kecil. Suasananya sangat dingin dan sangat menakutkan. Tanganku silangkan di dada untuk menahan dingin yang menusuk. Karena bajuku pun telah basah oleh hujan. Silahkan duduk nak, ujar sesosok nenek berambut panjang yang berwarna putih. Wajahnya tidak menyeramkan. Ia pun tersenyum manis ketika melihat kedatanganku.
Terima kasih, Nek. Ucapku terbata, menahan dingin di tubuhku. Panggil aku Nyai. Dan apa maksud kedatanganmu ke sini? Begini, Nyai. Maksud kedatangan saya kemari, saya ingin membalas sakit hati kepada kakak ipar saya, Nyai. Jawabku dengan terbata-bata. Sudah kamu bawa syarat-syarat yang tertera? Aku pun mengangguk cepat. Segera aku serahkan sepasang ayam cemani, kopi hitam, dan kembang 7 rupa. Dan tak lupa pula foto Sri sialan itu. Nyai Dasinem pun tersenyum sinis. Tak lama, ia memulai ritual dengan mantra-mantra yang sama sekali tidak ku mengerti. Setelah itu ia pun kembali menemuiku. Ini, silahkan kamu kuburkan benda ini di sekitar tempat tinggal Sri. Dan jangan lupa, kamu ucapkan namanya 7 kali. Nanti bakal kamu lihat betapa ampuhnya mantraku ini. Seru dari Nyai kemudian. Aku pun berterima kasih dan segera permisi pulang. Baju yang semula basah sudah kering di badan. Hari sudah gelap dan ku tatap layar handphoneku. Ada banyak panggilan dari Mas Haris di sana. Aku pun segera berjalan pulang ke rumah. Hatiku riang bukan kepalang karena sebentar lagi wanita busuk itu benar-benar akan hilang dari pandanganku. Iya, Sri akan segera aku lenyapkan. Pada malam harinya, aku pun terjaga ketika aku lihat jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Kulihat suamiku masih tertidur pulas di sampingku. Dengan perasaan takut, segera aku tinggalkan suamiku sendiri sembari mengendap-endap keluar dari kamar. Suasana sangat sepi. Hanya terdengar gemeritik hujan dan suara jangkrik yang bersautan. Kubuka pintu belakang rumah dengan perlahan sambil sesekali melirik kiri dan kananku. Bungkusan dari Nyai Dasinem tak lupa ku bawa dan cangkul pun telah aku siapkan. Dengan mengendap-endap sambil membawa senter di tangan, ku ayunkan langkahku menuju ke rumah Sri, kakak iparku yang judes dan juga busuk hatinya. Aku susuri semua sudut halaman rumah Sri, mencari tempat yang paling pas untuk menanamkan bungkusan dari Nyai Dasinem. Dan pohon jambu di halaman belakang rumah Sri adalah pilihan yang tepat. Segera aku kuburkan benda itu dengan mencangkul secara perlahan. Sebuah lubang kecil pun telah kuciptakan. Dan selesai menguburnya, segera aku pacu langkahku secepat mungkin agar tidak ketahuan. Dan senyum sinis pun mengembang manis di bibirku. Mati kau Sri, gumamku dalam hati. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Dek, bangun Dek, bangun, ujar suamiku seraya menggoyang-goyangkan tubuhku dengan kuat. Apa sih Mas? Aku masih ngantuk Mas. Itu Dek, Mbak Sri pagi-pagi dibawa ke rumah sakit. Mbak Sri muntah darah Dek, kata Mas Farhan. Jawab dari suamiku. Aku yang berusaha menahan rasa bahagiaku. Akting sedih pun sengaja kupilih agar suamiku tidak mengetahui kebusukanku. Karena bagaimanapun, Sri adalah kakak kandung suamiku. Dan ia pasti sangat menyayanginya. Karena itu, aku harus pandai-pandai bersandiwara. Loh, kok bisa sih Mas? Padahal kemarin aku lihat Mbak Sri kan masih baik-baik saja sih Mas. Jawabku sambil berpura-pura. Yuk nggak tahu Dek, ayo cepetan kita ke rumah sakit. Kasihan Mas Farhan dan Aldo, nggak ada yang nemani Dek. Ajak suamiku. Aku harus menunjukkan wajah kepedulianku. Padahal dalam hatiku, sangat malas sekali. Di perjalanan, aku hanya diam 1000 bahasa. Begitu juga suamiku. Ia tampak sangat khawatir. Berulang kali ia membuka handphonenya, mengabari seluruh keluarga perihal sakit yang diderita oleh kakaknya. Kusekam mata dan pipiku, berpura-pura menangis. Mimik mukaku juga kupasang sesedih mungkin. Dan aku ingin meyakinkan suamiku bahwa aku juga turut khawatir. Handphone suamiku bergetar dan ia segera mengangkatnya. Nggih Mas Farhan, nggih, iya Mas Farhan, iya. Saut suamiku sambil manggut-manggut. Entah apa yang diceritakan oleh Mas Farhan, sama sekali aku tak mendengar. Yang kulihat hanya wajah suamiku yang berubah menjadi merah. Dan matanya pun berair. Setelah itu suamiku menghela nafas panjang. Wajahnya tampak sangat khawatir. Bulir-bulir bening pun seketika jatuh di pipinya. Aku merasa sedikit kasihan. Tapi cuma sedikit. Yang banyak adalah rasa bahagiaku. Karena sepertinya kabar buruk tentang Sri akan segera aku dengar. Mbak Sri harus segera dioperasi, Dik. Muntah darahnya tak mau berhenti. Ya kehabisan banyak darah. Dan jika seperti ini terus, nyawanya bisa terancam, Dik. Suamiku pun mulai membuka percakapan. Emangnya Mbak Sri sakit apa, Thomas? Dokter bilang ada benda asing di perut dan juga paru-paru Mbak Sri.
Tapi Mas juga nggak tahu itu apa, Dik. Jelas dari suamiku. Ya ampun Mas, Mbak Sri kasihan ya Mas, ujarku sok peduli. Suamiku hanya mengangguk pelan, tatapannya pun sayu, tidak bertenaga sama sekali. Karena kabar itu begitu mengejutkan baginya. Hahaha, rasain kau Sri, itulah akibatnya jika bermain api denganku. Gumamku dalam hati. Kamu kenapa Dik? Kok senyum-senyum sih? Lagi kalut begini, kamu malah senyum-senyum sendiri. Kamu seneng yo, Mbak Sri masuk rumah sakit. Apaan sih Mas? Kamu kok malah seuzon sih Mas? Ya gak mungkin lah aku seneng. Oh dia kan mbakmu Mas. Berarti kan mbakku juga. Galehku, karena aku benar-benar terkejut dengan ucapan suamiku itu. Kan kamu sendiri yang bilang Dik, kalau Mbak Sri itu judes dan tukang ngadu. Jadi ya Mas pikir, kamu itu sakit hati kan sama Mbak Sri? Ujarnya dengan ketus. Ah Mas, kok gitu sih Mas? Kamu ngada-ngada aja loh Mas. Sudahlah Mas, aku mau nonton handphone aja. Kataku berpura-pura merajuk. Tajam juga pikiran suamiku ini. Bisa gawat kalau sampai ketahuan. Bisa habis aku. Kali ini aku harus lebih berhati-hati. Pikirku dalam hati. Tibanya di rumah sakit, Mas Haris langsung menuju ruangan di mana tempat Mbak Sri dirawat. Kondisinya sudah berangsur membaik, kata Mas Farhan. Hatiku sedikit kecewa, mengingat Nyai Dasinem. Kerjanya lambat. Mengurus satu wanita ini aja gak becus. Mbak Sri masih saja hidup. Setelah itu, kami pun menelusuri setiap lorong di rumah sakit. Dan tak lama kemudian, samar-samar kami melihat Mas Farhan dan juga anaknya duduk di depan ruangan Mbak Sri. Suamiku pun melambaikan tangan ketika pandangan Mas Farhan melihat ke arah kami. Dan ia pun membalas lambaian itu. Mas Farhan, gimana keadaan Mbak Sri Mas? Tanya suamiku dengan khawatir. Alhamdulillah udah mulai membaik Riz. Sudah gak muntah lagi. Jawab dari Mas Farhan. Kejadiannya gimana sih Mas? Kok tiba-tiba Mbak Sri bisa muntah darah gitu? Perasaan kemarin kan ya baik-baik saja Mas. Cecar dari Mas Haris. Mas juga gak tahu Riz. Yang Mas ingat tadi malam itu ada suara keras di atap rumah. Seperti ada yang melempar batu besar. Dan tak lama kemudian tiba-tiba mbakmu muntah-muntah gak berhenti. Jelas dari Mas Farhan. Wajah Mas Farhan tampak sangat lelah. Sedangkan aku tak ada sedikit pun rasa sesal dan juga kasihan. Karena yang aku inginkan hanyalah kematian Sri. Wanita yang sangat kubenci selama ini. Haris, kamukah itu Dik? Sebuah suara yang sangat kukenal memanggil suamiku. Iya, itulah suara wanita sialan yang selama ini membenciku. Dan tanpa menunggu aba-aba, Mas Haris segera masuk ke dalam ruangan. Aku sendiri tetap menunggu di depan pintu. Aku tak sudi melihat wajah busuk itu. Mengingatnya saja, aku sudah benci. Tak lama kemudian, Mas Haris keluar ruangan, melihatku yang masih setia menunggu. Aku masih tetap diam terpaku, tanpa sepatah kata pun. Aku lebih baik bungkam daripada aku salah bicara. Bisa bahaya buatku. Kamu gak ikut masuk sih Dik? Itu Mbak Sri nanyain kamu loh. Ujarnya dengan nada memelas. Tumben nanyain aku. Biasanya dia malah malas ngeliat aku. Batinku dalam hati. Ah enggak lah Mas, aku di sini aja. Tolakku dengan kasar. Aku masih kesal dengan kata-katamu Mas. Tuduhanmu tadi sangat menyakitkan Mas. Ucapku sambil berpura-pura marah. Padahal aku memang malas untuk melihat Mbak Sri. Itu saja alasanku. Sudahlah Dik, waktunya gak tepat. Maafin Mas Dik. Mungkin tadi Mas hanya emosi Dik. Ayolah ikut masuk Dik. Kita lihat Mbak Sri. Kasihan dia Dik. Rayu dari Mas Haris. Dengan berat hati dan terpaksa, akhirnya aku ikuti kemauan suamiku. Aku pun masuk dan melihat Mbak Sri yang sedang terbaring lemah. Dan setelah masuk, aku tersenyum melihatnya. Tapi naas, wanita sialan itu malah melengos dan pura-pura tidur ketika melihatku. Hatiku tambah terbakar emosi. Beraninya Mbak Sri memperlakukanku seperti itu. Dasar wanita tak punya hati. Awas saja kau Sri, nyawamu pasti tak akan lama lagi. Batinku dengan kesal. Aku membalikkan badan, mencoba untuk pergi meninggalkan Mbak Sri. Mukaku pun memerah padam, menahan amarah. Tapi keburu ditahan oleh suamiku. Mukaku pun menjadi merah padam, mencoba menahan amarah. Tapi keburu ditahan oleh suamiku. Dan ia hanya menggeleng. Sabar Dik, namanya juga orang lagi sakit, ujar suamiku, mencoba menenangkanku. Aku pun mencoba untuk sabar dan kembali membalikkan badan. Dan Mbak Sri, ia berpura-pura bangun dari tidurnya. Tatapannya dingin. Jelas sekali terlihat wajah penuh kebencian terhadap diriku ini. Mbak,
Gimana keadaan Mbak sekarang, Mbak? Kataku terbata, mencoba memperbaiki keadaan. Gak usah sok baik kau, Nis. Aku yakin ini semua karena perbuatanmu. Bentak dari Mbak Sri. Maksud Mbak, apa ya Mbak? Dari mana ia bisa tahu semua itu? Penyakitku ini gak wajar. Pasti semua ini ulahmu kan? Kamu selama ini selalu membantahku. Dan kamu selalu cari gara-gara denganku, Nis. Cecar dari Mbak Sri dengan nada yang geram. Aku sedikit merasa terpojok. Karena ucapan Mbak Sri memang benar adanya. Aku terdiam. Ruangan pun menjadi sangat hening. Otakku berputar cepat untuk mencari solusi. Kubalikan badanku dan aku pun berpura-pura menangis. Sandiwara ini harus berhasil. Karena kalau tidak, rusaklah semua usahaku selama ini. Mas, sudah kubilang kan Mas, aku gak mau masuk. Tapi kamu yang memaksaku Mas. Sekarang kamu lihat sendiri kan Mas, perlakuan kakakmu kepada aku. Mbak jangan punya pikiran buruk gitu Mbak. Capek-capek Nisa udah mau datang ke sini, malah dituduh gitu. Kasihanilah istriku Mbak. Iya, aku memang pandai bersandiwara. Aktingku lumayan jempolan. Aku memang hebat, pikirku dalam hati. Riz, kamu jangan termakan sifat sok baik istrimu itu. Kamu tahu kan, istrimu itu tak sebaik itu. Ejek dari Mbak Sri yang membuat suasana bertambah menjadi panas. Wes tau Bu, wes. Malu dilihat orang-orang. Mulutmu itu loh Bu, pedes ke cabai setan. Seru dari Mas Farhan. Dan nampaknya ia pun mulai jengah. Ya udah kalau gitu Mas, lebih baik aku pergi saja daripada aku di sini. Tambah sakit hatiku Mas. Jawabku sembari membalikkan badan. Aku pun segera berlari kencang, meninggalkan ruangan Mbak Sri. Pergi aja kamu. Kedatanganmu cuma membuatku tambah sakit aja. Samar-samar ku dengar suara dari Mbak Sri. Aku tak peduli dengan Mas Haris yang berlari sembari memanggil namaku. Hatiku terasa sakit. Aku semakin benci. Ingin segera ku hubungi Nyai Dasinem. Dan urusan ini harus segera selesai. Aku tak mau menunggu lama lagi. Karena wanita itu bisa membuatku tambah gila. Segera ku angkat handphoneku dengan rasa malas. Dan di layar handphoneku bertuliskan nama Nyai. Aku pun masih kecewa dengan kinerja dari Nyai Dasinem. Iya Nyai, tolong dipercepat Nyai. Omelku panjang lebar. Dan singkat cerita, akhirnya Nyai pun memberi sebuah mantra baru. Nyai pun yakin mantra itu mampu menghabisi iparku dengan cepat. Aku pun tersenyum tipis. Mantra yang diberi oleh Nyai segera kuhafalkan baik-baik. Aku tak ingin kali ini gagal. Sakit hatiku ini harus segera terbalaskan. Sri harus mati. Harus. Syarat yang Nyai berikan memang tidak mudah. Aku diwajibkan puasa mutih yang hanya makan nasi putih dan air putih saja dalam waktu 1 minggu. Tapi demi lancarnya niat jahatku, syarat yang tergolong berat bagiku itu mudah saja dijalankan. Selama 1 minggu ini, aku sengaja berdiam diri di rumah. Hanya suamiku, Mas Haris, yang bolak-balik ke rumah sakit mengunjungi kakaknya itu. Dan semenjak kejadian memilukan itu, aku jadi enggan jika diajak ke rumah sakit. Akan tapi, beruntungnya Mas Haris mau mengerti keadaanku. Hingga pada hari ke-7, dengan leluasa aku pun meluncurkan syarat yang terakhir, yaitu menanam paku dan kawat, serta kembang 7 rupa yang dibungkus dengan kain kafan. Benda itu kutanam tepat jam 12 malam. Suasana sangat sepi, karena semenjak Mbak Sri sakit, anak dan suaminya pun selalu setia menjaganya di rumah sakit. Lega. Dengan begini, aku pun bisa tidur dengan nyenyak, pikirku. Malam yang sangat indah, hatiku pun sangat bahagia. Tinggal menanti esok hari. Kabar gembira pasti datang menghampiri. Dan kali ini aku percaya, usahaku pasti tidak akan gagal lagi. Sri pasti akan mati. Singkat cerita, pada keesokan harinya, ku angkat handphoneku dengan cepat. Dan tertulis nama suamiku di sana. Dan aku yakin, ini berita baik yang aku tunggu. Assalamualaikum Mas, ada apa ya Mas? Innalillahi, ya Allah Mas. Kapan Mas, kapan? Iya Mas, iya Mas. Iya Mas, baik Mas. Waalaikumsalam. Hore, teriakku. Tanda bahagiaku. Karena akhirnya, wanita sialan itu mati juga. Kabar yang kudapatkan dari Mas Haris, kalau tadi subuh, Mbak Sri sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Sadis memang, bahkan tak punya hati. Tapi ini semua tak akan terjadi jika Sri bisa menjaga lisan dan juga perbuatannya kepadaku. 1-2 kali masih aku maafkan. Tapi jika sering kali, maaf, aku sudah tak tahan. Kadang hatiku selalu bertanya, apa salahku?
Kenapa ia sangat membenciku? Memang sedari awal aku pacaran, Sri sudah memperlihatkan penolakannya kepadaku. Tapi Mas Haris, ia bersikukuh ingin mempersuntingku. Aku pun sempat mundur. Tapi lagi-lagi, karena cinta, akhirnya kami pun bersatu kembali. Jangan salahkan diriku jika kini hatiku mengeras seperti batu. Sakit hati, jelas. Dendam yang bertahun-tahun aku rasakan, kini telah sirna. Sri pun sudah mati. Urusan anak dan suaminya, aku tak peduli. Yang penting, sekarang aku bebas. Bebas dari rasa sedih dan juga sakit hati. Mayat Sri pun tiba pagi ini. Ku dengar jelas suami dan anaknya tak berhenti menangis, serta memanggil nama Sri. Begitu juga dengan suamiku. Para pelayat pun sudah banyak berdatangan. Aku sendiri yang sejak tadi pagi sudah berada di rumah Sri. Aku berpura-pura menangis, melihat kedatangan jenazahnya beserta keluarga lainnya. Aku pun harus pandai bersandiwara, agar orang-orang tidak curiga. Mbak Sri, begitu cepat kamu pergi meninggalkan kami, Mbak Sri. Raungku sembari memeluk mayatnya yang kini telah terbujur kaku di atas kasur tipis di ruang tamu. Pelayat yang melihat pun ikut terharu. Iya, aku memang jenius. Aktingku tak kaku. Hingga suamiku sendiri pun tak tahu jika ternyata akulah penyebab kematian kakaknya. Sabar, Dik, sabar. Maafkan kesalahannya selama ini kepadamu, yo, Dik. Mas sendiri juga tahu, Dik. Kamu itu orang yang baik. Dan tolong, demi Mas, maafkan kesalahannya. Mas Haris pun berusaha untuk menenangkanku. Tapi dalam batinku, aku tak sudi memaafkan Sri. Dasar bodoh kamu, Mas. Bisa-bisanya kamu tertipu dengan aktingku. Pikirku dalam hati. Iya, Mas. Pasti aku maafin, Mas. Karena bagaimanapun, ia juga mbakku, Mas. Mbak Sri, kenapa kamu secepat itu, Mbak Sri? Erangku. Dan tak lama kemudian, kujatuhkan tubuhku tepat di atas mayat Sri yang kaku. Aku pun berpura-pura pingsan untuk melengkapi sandiwaraku. Para pelayat pun berteriak riuh. Begitupun suamiku yang tak henti-hentinya memanggil namaku. Dalam hatiku, aku tersenyum puas. Semua berjalan lancar. Sungguh hari yang sangat indah. Malam harinya adalah malam tahlilan pertama digelar. Makanan ala kadarnya pun tersedia. Mata Mas Haris dan Mas Farhan masih terlihat sembab. Begitupun anak semata wayang mereka. Bocah berusia 14 tahun itu tak henti-hentinya menitikkan air matanya. Ia pun tertunduk dalam diam. Hatinya sangat terluka mengingat kepergian ibundanya tercinta. Sedari awal acara dimulai, aku lebih memilih berada di dapur rumah. Tak ada yang menemaniku. Aku sendirian. Hanya handphone bututku yang setia menemaniku. Dan aku pun sengaja menyendiri. Duduk sambil menahan senyum yang sembari tadi menggelitik. Tiba-tiba, aku pun tersentak kaget. Tak sengaja aku melihat bayangan putih dengan cepat melesat di dekat jendela. Angin kencang pun seketika menyibak jilbabku yang berantakan. Dan dengan perasaan sedikit takut, aku pun beranjak dari tempat dudukku. Aku pun memberanikan diriku untuk melangkah ke jendela. Mencari tahu siapakah bayangan itu. Ipar jahat! Ipar jahat! Kau benar-benar ipar jahat! Aku pun terperanjat kaget. Dan jantungku seakan mau copot. Suara itu, bulu kuduku pun seketika meremang. Iya, suara itu sangat aku kenal. Itu adalah suara Sri. Wanita itu seolah-olah ada di dekatku. Aku mengumpulkan segenap keberanian yang masih tersisa. Aku berusaha bangkit dari dudukku, walau dengan kaki yang gemetar. Delima, tegaknya kau Delima. Ku dengar dengan jelas teriakan wanita itu di balik pintu. Belum sempat ku dekati pintu. Pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya. Seperti ada kekuatan hebat dari luar. Dan nampak dengan jelas ada wajah yang sangat mengerikan berdiri tegak di hadapanku. Sesosok wanita dengan wajahnya yang putih pucat. Sekeliling matanya pun menghitam. Dan ia pun melotot tajam ke arahku. Senyumnya yang lebar menyeringai menakutkan. Rambutnya yang berantakan panjang mengurai. Dengan gaun putih kesana kesini yang tertiup angin dengan kencang. Aku pun terjatuh. Aku terduduk di lantai. Dan pandanganku pun seketika menjadi buram. Lututku lemas tak bertenaga. Tidak, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Teriakku sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Dek, kamu kenapa tidur di sini, Dek? Bangun, Dek. Suara Mas Haris pun seketika membuatku terbangun dari tidur panjangku. Aku bingung sembari celingukan memandang sekitar.
Aku heran, kenapa aku bisa tidur di tempat seperti ini, di dapur rumah Sri. Kepalaku terasa sangat berat, sakit dan berdenyut. Kuraba bagian belakang kepalaku. Terasa seperti ada benjolan sebesar jempol kaki. Dan kemungkinan, kepalaku telah terbentur. Sakit. Apanya yang sakit, Dek? Mas Haris pun khawatir, sembari ikut meraba di belakang kepalaku. Loh, kok benjol, Dik? Loh, kenapa bisa benjol ya, Dik? Gak tahu, Mas. Tadi aku lanjutkan ucapanku. Mengingat kejadian tadi yang bisa membuat rahasiaku terbongkar. Ada apa, Dik? Bukan apa-apa kok, Mas. Elahku. Mas, ayo kita pulang, Mas. Aku lelah banget, Mas. Pindahku sembari menyodorkan tanganku. Aku pun tak ingin Mas Haris menggali lebih dalam lagi. Karena bisa juga aku diceraikan jika ia tahu akulah dalang kematian kakak tercintanya itu. Mas Haris pun memapaku pulang ke rumah. Para warga sudah bubar. Rumah Mbak Sri pun tampak sudah lengang. Mas Farhan dan anaknya juga sudah siap berbenah. Mereka terlihat tabah. Tak ada lagi tangis dan air mata yang berlinang. Yang tersisa hanyalah mata yang masih tampak sebab. Kejadian menegangkan yang baru saja aku alami membuat diriku menjadi ketakutan. Aku tak tenang. Mataku selalu menatap ke pintu dan jendela. Takut sewaktu-waktu wanita itu muncul lagi. Dek, tidur lagi. Udah malam ini, ujar suamiku seraya menunjuk jam dinding. Waktu memang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun mengangguk dan segera berbaring di samping suamiku. Kupeluk tangannya agar ia tak jauh dariku. Aku sungguh takut. Mas Haris tampak tak bergeming. Dan ternyata ia sudah terlelap. Ku dengar dengkurahnya begitu kuat. Dan sialnya, mataku tak juga mengantuk. Aku masih terngiang wajah menyeramkan itu. Senyumnya, matanya, semuanya sangat mengerikan. Serak, serak, serak. Samar-samar ku dengar suara kaki diseret. Aku pun semakin ketakutan. Segera ku tarik selimut untuk menutupi wajahku. Badanku pun seketika menggigil dan gemetar. Serak, serak, serak. Langkah kaki itu semakin mendekat. Dan kurasakan selimutku ditarik dengan paksa. Hingga terpaksa, aku pun membuka mataku. Serak. Seketika kurasakan kakiku ditarik dengan keras. Aku berusaha berontak. Tanganku mencoba menggapai suamiku. Tapi anehnya, Mas Haris tampak tak bergeming sedikit pun. Kulihat dengan jelas, ada sepasang tangan yang pucat. Berusaha menarik tubuhku dengan keras. Serak, serak. Tangan itu dipenuhi dengan kuku-kuku tajam yang mencengkeram dengan kuat. Aku ketakutan. Aku pun menangis jadi-jadinya. Aku berusaha untuk teriak. Tapi anehnya, suaraku seperti tertahan. Dan yang lebih membuatku ketakutan lagi, wajah pucat itu tersenyum lebar, menampakkan giginya yang tajam. Delima, ucapnya sembari mendesis menakutkan. Darah pun mengecer keluar dari mulutnya. Mbak Sri, bibirku pun bergetar ketika menyebut namanya. Teganya kau Delima, ucapnya sembari mencengkeram kuat kakiku. Tangan dingin itu pun membuatku lemas. Dan aku pun hanya bisa pasrah. Maafkan aku, Mbak. Maafkan aku, ucapku lirih sambil berurai air mata. Tidak semudah itu. Aku akan menuntut balas. Hidupmu tak akan tenang. Kau telah memisahkan aku dengan suami dan anakku. Aku tidak rela. Teriaknya dengan marah. Cengkeraman itu pun terlepas. Ia tegak dengan wajah yang sangat marah. Dan kemudian ia menyeringai penuh arti. Aku hanya terdiam mematung, menatapnya dengan ketakutan. Dan seketika, tubuh Mbak Sri tertutup oleh asap yang sangat tebal. Dan tak lama kemudian, menghilang entah kemana. Aku tertunduk lemas. Kutatap suamiku yang masih terlelap. Dan seketika muncul sebuah gumpalan penyesalan. Dadaku terasa sesak. Dan aku yakin, kedepannya nanti, hidupku tidak akan tenang. Perasaan bersalah dan ketakutan tak akan pernah hilang. Mbak Sri, maafkan aku, Mbak. Maafkan aku. Ucapku lirih, sembari menutup mataku. Aku merasa lelah, dan sangat lelah. Hingga dalam hitungan detik, aku pun sudah terlelap kembali. Delima Herunisa. Samar-samar ku dengar ada suara yang memanggil namaku. Dan dengan perasaan malas,
Ku coba untuk membuka mataku dengan perlahan. Tanganku meraba ke samping, tapi tak kutemukan suamiku. Lantas siapa yang memanggil namaku? Mataku seketika terbeliak mendengar suara dari arah lemari pakaian. Lemari kayu jati berornamen kembang itu terlihat bergetar, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Badanku pun seketika menggigil ketakutan. Dan kulihat dengan jelas, pintu di lemari itu sedikit demi sedikit mulai terbuka. Bunyi pintu yang terbuka perlahan. Padahal jelas sekali. Ku ingat lemari itu telah terkunci sebelum aku tertidur. Kuperhatikan lagi dengan seksama, ada sesuatu yang keluar dari balik pintu. Jari-jari tangan yang pucat berkuku sangat panjang membuatku bergidik ngeri. Mas Haris, teriakku memecah keheningan malam. Tapi tak ada sahutan dari suamiku. Dan aku tak tahu ia hilang entah kemana. Delima Hilmisa. Suara itu kembali terdengar. Diiringi dengan kepala menyeramkan yang menyembul keluar dari dalam lemari. Nampak dengan jelas sosok wanita itu saat memanggil namaku. Rambutnya panjang aut-autan. Matanya melotot tajam ke arahku. Seolah hendak menerkamku. Bibirnya pun menyering yang mengerikan. Dan itulah Mbak Sri, wanita yang mati karena aku teluh. Mbak, sudahlah Mbak. Berhenti menggangguku. Aku lelah Mbak. Sudah Mbak, aku mohon. Bisa juga kau takut, Delima. Kenapa kau tidak pikirkan sebelum kau membunuhku? Kenapa? Katanya, seraya mengangkat kedua tangannya dan ingin mencekik leherku. Ia mendekat, melayang di udara, hendak menghampiriku. Aku pun menutup kedua mataku. Aku pasrah. Ya aku bisa, hanya menangis dengan kencang. Aku sangat ketakutan. Badanku pun terasa sangat lelah. Hingga untuk beranjak pun, aku sangat tidak mampu. Dek Nisa. Kurasakan seseorang menepuk lembut pundakku. Kudongakkan kepalaku dengan cepat. Dan betapa bahagianya hatiku melihat siapa yang telah menepuk pundakku. Mas Haris, teriakku, seraya memeluk erat pinggang suamiku. Dan ia pun nampak sangat terkejut. Dek, ada apa dek? Kok kamu nangis? Mas dari mana saja mas? Aku takut mas. Jawabku sembari terisak. Apaan sih kamu Dik? Selama ini kan mas tahu, kamu itu orangnya pemberani, mandiri. Mas cuma baru dari toilet. Mas kebelet pipis tadi. Tuturnya dengan panjang lebar. Aku hanya terdiam sesaat. Aku tak mau bicara lebih banyak lagi. Karena bisa-bisa aku keceplosan sendiri dan tamatlah riwayatku. Dek, kamu kenapa sih? Gak jelas banget sih kamu. Diajak ngomong malah geleng-geleng. Sungut dari Mas Haris dengan kesal. Udahlah mas, gak apa-apa mas. Ayo kita tidur lagi mas. Aku masih ngantuk mas. Ajakku mengalihkan pembicaraan. Mas Haris pun mengangguk. Dan aku pun segera berbaring di sampingnya, seraya memeluknya dengan erat. Aku sangat takut jika Mbak Sri akan muncul lagi. Seharian ini ia selalu menerorku, hingga terkuras semua tenagaku. Singkat cerita, dengan terpaksa aku bangun, di saat matahari masih malu-malu untuk menampakkan sinarnya. Tapi, aku harus memasak untuk bekal suamiku berangkat bekerja. Dan aku juga harus memasak untuk Mas Farhan dan juga anaknya. Pekerjaanku menjadi berkali-kali lipat setelah kepergian Mbak Sri. Dengan berat hati juga kuturuti permintaan suamiku untuk turut mengurus keperluan sehari-hari Mas Farhan dan juga anaknya. Semua kuturuti demi untuk menghemat biaya daripada menyewa pembantu. Aku menyesal telah membuat nyawa Mbak Sri melayang. Dan semenjak kematiannya, aku selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah. Aku pun terduduk lesu. Pikiranku menerawang. Aku mengingat jelas hari-hariku di mana saat Mbak Sri masih hidup. Walaupun ia sangat jutek kepadaku, tapi ia sangat mengasihi suamiku. Ia selalu mengantarkan lauk ataupun sekedar sayur untuk dicicipi suamiku. Anaknya juga selalu setia mengantarkan ke rumahku. Ia pun rajin mengangkat pakaianku ketika hujan turun di saat aku tertidur. Walaupun setelahnya, ia memarahiku. Sepertinya ia tidak ikhlas membantuku. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang tidak bisa kutampik. Bahwa sebetulnya Mbak Sri memang orang yang baik. Hanya saja, mungkin semua itu tertutup dengan rasa benci di hatiku. Iya, harus aku akui. Aku iri dengan Mbak Sri. Suaminya lebih mapan dan juga lebih ganteng dari suamiku. Cara suaminya memanjakan Mbak Sri sangat membuatku sakit hati.
Mbak Sri selalu berkecukupan. Apapun bisa ia punya. Wajahnya juga terawat di usianya yang sudah tidak muda lagi. Sudah 40 tahun. Seharusnya banyak guratan dan keriput di mukanya. Tapi tidak bagi dirinya. Ia masih sangat cantik. Beda dengan aku, yang ketika pergi kondangan pun hanya memakai bedak bayi saja. Ditambah sedikit polesan lipstik. Belum lagi ketika ia pergi kondangan. Emasnya selalu penuh di sela-sela jari dan juga tangannya. Beda dengan diriku, yang hanya memakai perak. Itu pun perak imitasi, yang harganya cuma puluhan ribu saja. Rasa iri dan dengki yang menjalar di hatiku membuatku buta akan sosok Mbak Sri yang selalu menolong dikala suamiku butuh. Ialah garda terdepan yang pasti datang membantu. Aku benar-benar sudah gelap mata. Tapi sayangnya, semuanya kini sudah terlambat. Mbak Sri sudah mati karena keegoisanku sendiri. Gara-gara perbuatanku, anak semata wayangnya harus kehilangan ibunda tercintanya. Dan juga suami yang sangat mencintainya harus kehilangan istrinya. Semua gara-gara aku. Setiap hari aku selalu teringat Mbak Sri. Di mana-mana yang kulihat juga Mbak Sri. Aku pun mulai tak waras. Aku tertawa sendiri. Aku menangis sendiri. Dan yang selalu kusebut, selalu nama Mbak Sri. Dik, kamu kenapa sih, Dik? Kamu selalu menyebut nama Mbak Sri. Jawab, Dik. Kondisimu sekarang semakin memprihatinkan. Aku tak mengerti apa yang dimaksud oleh Mas Haris. Aku mulai tak dapat mencerna kata demi kata. Yang aku tahu, di mana-mana ada Mbak Sri dengan wajah yang menyeringai. Itu ada Mbak Sri. Itu ada Mbak Sri. Tunjukku seraya terkekeh. Dik, apaan sih, Dik? Mbak Sri udah meninggal. Istighfar, Dik. Mas mohon, kamu sadar. Pintar lelaki itu dengan sedikit memelas. Aku menatapnya heran. Dan aku mulai lupa. Dia siapa? Lelaki itu menyodorkan sesuatu untukku. Seketika aku menepis piring itu. Dan piring itu pun pecah berserakan di lantai. Bagaimana mungkin aku mau makan? Dari piring yang berisi dengan ratusan belatung bercampur cacing yang sedang menggeliat cantik. Apa itu? Apa itu, Mas? Gila, aku gak sudi, Mas, makan belatung. Jijik, Mas, aku jijik. Jawabku dengan nada marah dan ketakutan. Dik, apa sih, Dik? Itu nasi, Dik. Sama ayam goreng dan sayur kangkung kesukaanmu, Dik. Jawab dari lelaki itu. Aku pun seketika marah. Semua benda yang dekat denganku habis kubanting. Lelaki itu pun nampak histeris dan pergi meninggalkanku sendiri. Tapi aku tak peduli. Dan sudah beberapa hari ini, aku tak mau makan. Tak ada sesuap nasi pun yang masuk ke mulutku. Aku selalu marah dan teriak. Dan aku selalu menyebut nama kakak iparku, Mbak Sri. Mas Haris semakin khawatir karena melihat istrinya menjadi semakin kurus. Semua usaha sudah dicoba, tapi nihil. Dan Nisa pun masih bungkam. Ia tak jua membuka mulutnya. Nisa semakin tak terkontrol. Semua barang-barang yang ada di dekatnya pasti dibantingnya. Dia sudah seperti orang gila. Dan lama-kelamaan, Mas Haris pun semakin tak kuat. Karena melihat istrinya yang sudah seperti orang yang tidak waras. Mas Haris tak tahu apa penyebab istrinya berubah seperti itu. Apa mungkin ada kaitannya dengan kematian kakaknya? Mas Haris pun tak tahu. Tapi istrinya selalu menyebut nama Mbak Sri. Hingga Mas Haris pun mulai curiga. Ya udah, Riz, mending kamu bawa Nisa ke rumah sakit jiwa aja. Tutur dari Mas Farhan menanggapi cerita tentangku. Mas, apa Mas nggak aneh ngelihat kelakuan Nisa, Mas? Dia selalu nyebut nama Mbak Sri, Mas. Ujar Haris dengan penasaran. Iya, Riz, aku juga merasa aneh. Kenapa Nisa selalu menyebut nama almarhum istriku? Jawab Mas Farhan sambil menatap ke atas. Apa ini ada kaitannya dengan kematian Sri ya? Karena sebenarnya aku sendiri merasa istriku meninggal dengan cara yang tidak wajar, Riz. Oh, jadi Mas nuduh kalau istriku yang membunuh Mbak Sri gitu? Kan Mas tahu sendiri, Mas. Mbak Sri meninggal karena sakit. Kenapa istriku yang disalahin, Mas? Haris pun mulai tersulut emosi. Tak terima dengan kata-kata dari Mas Farhan barusan. Dik, bukan begitu, Dik. Maksud Mas... Tiba-tiba, percakapan Mas Haris dan Mas Farhan terhenti ketika mendengar suara teriakan Nisa yang menggema. Mereka pun segera beranjak dan berlari kencang menuju sumber suara Nisa berasal. Tidak, Mbak Sri. Jangan. Nisa. Seru dari Mas Haris ketika melihat istrinya sudah tak berdaya dan tergeletak di lantai. Tangan kirinya tersayat
dan mengeluarkan banyak darah. Dan tangan kanannya masih memegang pisau dapur. Haris, ayo segera kita bawa ke rumah sakit. Biar Mas aja yang nyetir. Kamu tunggu di sini dulu bentar. Mas mau ambil mobil. Seru dari Mas Farhan. Ia pun segera berlari keluar menuju mobilnya yang terparkir di halaman rumah. Dengan segera Haris memeluk dan menggendong istrinya menuju ke mobil Mas Farhan yang sudah berada di hadapannya. Dan dengan rasa khawatir, Haris pun membawanya menuju ke rumah sakit terdekat. Ia sangat khawatir kalau istrinya akan kenapa-napa. Maaf, Bapak suami dari Ibu Delima Hairunisa, tanya dari Bu Dokter ketika memanggil Mas Haris memasuki ruangannya. Dan sepertinya ada hal serius yang ingin diucapkannya. Iya Bu, saya suaminya Bu. Maaf ya Pak, sepertinya Bu Anissa mengalami gangguan kejiwaan. Ia merasa depresi Pak. Kata-kata Bu Dokter bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana ceritanya Nisa bisa depresi, sedangkan ia bahagia bersama aku? Pikir dari Mas Haris. Bu Anissa untuk sementara tidak bisa dibawa pulang. Karena itu sangat berbahaya. Ia bisa menyakiti dirinya sendiri. Apa yang membuat istriku sampai depresi, Dok? Saya belum bisa menjelaskan secara gamblang, Pak. Bisa jadi mungkin Bu Delima punya masalah. Atau rahasia mungkin yang selama ini ia pendam sendiri. Tanya dari Bu Dokter. Apa Bu Delima pernah bercerita dengan Bapak tentang masalahnya selama ini? Apa yang ia takuti? Atau mungkin ia ada benci dengan seseorang? Mungkin gitu, Pak. Nggak ada. Selama ini nggak ada, Bu. Jawab Mas Haris seraya menggeleng. Bu, apa nggak ada jalan lain, Bu? Maaf, Pak. Bu Delima sudah dalam fase depresi berat. Jika ia tidak dirawat, yang kami takutkan adalah nyawanya. Ia bisa saja melukai dirinya kembali, Pak. Dan bisa saja mungkin Bapak atau anggota keluarga yang lainnya akan jadi korbannya, Pak. Jawab Bu Dokter dengan tegas. Aku pun menghela nafas dalam-dalam mendengar penuturan dari Bu Dokter. Baiklah, Bu. Jika itu yang terbaik buat istri saya, Bu. Jawabku dengan pasrah. Aku pun melangkah gontai menuju ruangan tempat istriku dirawat. Ruangan yang berada di ujung rumah sakit. Ruangan isolasi yang hanya dihuni oleh satu orang pasien saja. Istriku ditempatkan di sana karena ia sangat agresif. Ia suka melawan dan bahkan melukai petugas kesehatan. Ia pun suka berteriak dan menangis ketakutan tanpa sebab. Kulihat istriku tercinta keluar dari ruangan. Bagaimana ia dengan ganasnya melawan petugas yang ingin menyuapinya makan. Ia bersikukuh tak mau makan. Badannya yang dulu semok kini hanya tinggal tulang, kurus dan tidak terawat. Aku pun menatapnya dengan nanar. Hatiku berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi dengan istriku? Mengapa semua ini bisa menimpaku? Semua ini terlalu membingungkan, tanpa angin dan tanpa hujan. Kehidupanku yang dulu bahagia mendadak penuh dengan derai air mata setelah Mbak Sri meninggal dunia. Berpikir sekeras apapun, aku tak jua menemukan jawabannya. Dengan segenap kekuatan yang masih ada, kupaksakan langkahku menuju istriku yang masih mengamuk. Sabar sayang, sabar. Ku coba menenangkan Anissa yang semakin tidak terkendali. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa maumu? Ujarnya dengan marah, seraya melotot penuh kebencian. Hatiku merasa hancur melihat istriku yang sudah tidak mengenaliku lagi. Dan ia benar-benar lupa terhadapku. Sayang, ini Mas sayang. Ayo sayang, makan dulu. Mas sayang kamu. Jawabku menahan bulir-bulir bening yang hendak tumpah di sudut mataku. Pergi dari sini. Aku tak mau makan. Jijik. Beraninya kau memberiku cacing dan belatung. Teriak dari Nisa seraya menepis piring yang kusodorkan untuknya. Ampun Mbak Sri. Ampun Mbak Sri. Ampun Mbak Sri. Aku pun benar-benar terkejut ketika melihat sikap istriku yang begitu membingungkan. Sebentar menangis, sebentar histeris, dan dalam hitungan detik, ia sudah tertawa bahagia. Dan hingga pada akhirnya, aku pun menyerah kepada keadaan. Nisa memang sudah berubah. Ia bukanlah Nisa yang aku kenal. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun telah berganti. Tak terasa, sudah 1 tahun Nisa dirawat. Dan kondisinya kini sangat memprihatinkan. Selang terpasang di sekujur tubuhnya, dan harapan hidupnya pun semakin tipis. Hanya tinggal menunggu keajaiban ilahi. Tapi aku masih setia menanti, menunggu harapan yang tak pasti. Aku ingin Nisa seperti dulu lagi, bercanda, tertawa, hingga kami tua nanti, bersama dengan kebahagiaan yang hakiki. Aku terhenyak ketika mendengar dering handphone selulerku. Dan kulihat di layar handphoneku, panggilan berasal dari rumah sakit yang merawat istriku. Dan aku pun segera mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Iya saya sendiri Dok. Maaf Pak, kami mau mengabarkan
bahwa kondisi Bu Delima sudah semakin menurun. Dan sebaiknya Bapak segera datang kemari, Pak. Baik, Dok. Saya akan segera ke sana, Dok. Telepon pun segera aku tutup. Dan aku bergegas pergi menuju ke rumah sakit. Aku merasa gundah gulana memikirkan nasib istriku tercinta. Kakiku pun seketika kaku. Begitu aku melihat dengan jelas kondisi istriku. Wanita yang kucintai kini terbaring lemah tak berdaya. Nafasnya pun tersengal-sengal. Semua benda yang terpasang sudah dilepas atas permintaannya sendiri. Seketika lututku terasa lemas. Aku sudah benar-benar tidak bertenaga lagi. Dan tiba-tiba Nisa membuka mata dan melihatku dengan sayu. Tatapannya, tatapan cinta yang sudah lama tak aku lihat. Kini tatapan itu terpancar indah di matanya. Aku rindu sekali tatapan itu. Mas, sini mas. Mas, ujarnya dengan pelan, dengan susah payah. Berusaha memanggilku, seraya melambaikan tangannya. Ada rasa bahagia ketika melihatnya sudah mengingatku. Keajaiban yang ditunggu akhirnya tiba. Aku pun segera mendekat dengan cepat. Kugenggam tangannya dengan kuat. Tangannya terasa dingin. Mas, adik mau jujur. Maafkan adik, mas. Adik harus membongkar rahasia ini. Rahasia yang sungguh menyiksa adik selama ini. Adik sudah gak sanggup, mas, buat memendam rahasia ini. Dan adik rasa adik sudah tidak bisa lama-lama lagi. Biarkan adik pergi dengan tenang, mas. Ujarnya dengan susah payah. Nafasnya pun semakin tersengal. Dik, adik jangan ngomong gitu, dik. Mas gak bisa tanpa adik. Mas sayang dan cinta sama adik, jawabku sembari menciumi tangannya. Mas, adiklah yang sudah menyuruh dukun untuk menolong Mbak Sri. Maaf mas, adik sakit hati mas. Mbak Sri selalu mengganggu adik. Dan walaupun sudah mati pun, ia tetap mengganggu adik mas. Ujarnya dengan lemah. Dan denyut nadinya juga semakin melemah. Astagfirullah, dik, jawabku dengan histeris. Aku tak tahu harus marah atau harus memaafkan melihat kondisi istriku yang semakin melemah. Dan belum sempat ku jawab, kulihat Nisa memegangi dadanya. Ia pun semakin sulit bernafas. Dan tak lama kemudian, ia pun menutup matanya. Aku hanya bisa memeluknya dengan erat. Tak tahu harus berbuat apa. Dokter! Dokter! Teriakku dengan kencang. Dokter dan para perawat pun segera berdatangan. Mereka dengan sigap mencoba menolong Anissa yang sudah tidak bergerak lagi. Namun semuanya percuma. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maafkan kami Pak Aris. Jiwa istri Bapak sudah tidak dapat kami tolong lagi. Ucap dari Pak Dokter. Anissa! Tubuhku pun seketika lemas. Aku harus merelakan istriku pergi dengan semua misteri yang ia ungkap untuk terakhir kali. Aku tak tahu harus memaafkan ataupun harus bersedih. Hatiku berkecamuk. Aku mencintai istriku sepenuh hati. Tapi sungguh tak kusangka ia menjadi setega itu. Bagaimanapun Mbak Sri adalah kakakku. Aku pun hanya bisa pasrah. Apapun yang terjadi dahulu, aku mencoba untuk memaafkan. Dan semoga istriku bahagia di sana. Nah, itu tadi cerita mengenai seorang adik yang tega membunuh kakaknya dengan ilmu hitam yang mengakibatkan dia ini terkena teror sendiri. Nah, buat teman-teman yang punya cerita mengenai pengalaman kalian, ini horor, misteri atau apa segala macam, kalian ini bisa kirimkan. Caranya ngirim seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas agar di kemudian hari tidak bermasalah. Dan yang kedua, gitu kan, dikirim per paragraf atau per kalimat lagi, ini runtutan ceritanya. Dari mulai kronologi, bentuk hantunya seperti apa, sampai penyelesaiannya seperti apa, semuanya dikirim per kalimat atau per paragraf ya. Oke. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dulusinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336. 3-nya 4 kali. Dan seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak ketumbuk dengan WhatsApp lainnya. Oke? Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Raudio ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum, 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 bum.